Taufik, teman-teman. Ini kitab Sulmat Taufik ini jelas. Wa qala Sayyiduna Abdullah bin Alawil Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fi kitabihi Nasaih Dini ma ma'nahu wa hadhihi awsafun yajibu an yatahalla biha wa yattasifu biha kullu mu'min. Jadi ini aneh, Gus. Sementara orang ini ngomong katanya sama persis. Ya, kebiasaan emang kalau balap itu suka mengklaim. Sampean pernah dengar nggak? Pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Itu sengahan Pak Alawi ini. Tersebar luas di Nusantara. Kitabnya namanya Kitab Sulamut Taufik. Ini kitab indah sekali. Ini kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'dawi, seorang sayyid, beliau seorang habib keturunan Hadramaut dari Tarim. Ditulis tahun 1241 Hijriah. Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tasdiq. Nah, di manuskrip yang pernah jenengan buka itu ditulis tahun berapa? 1021 Hijriah. Dan redaksinya persis dengan yang Sulamut Taufik yang disarankan kepada Habib. Iya, persis Habib. Tahun 1021 Hijriah. Nah, pengarang yang dari kalangan Pak Habib itu tahun berapa itu? 1800. Nah, berarti tua mana? Tua manuskrip itu. Tua manuskrip Nusantara. Nah, berarti ini kan bohong orang ini kalau mengatakan sama persis, Gus. Iya, Saya bisa memastikan ini bohong orang ini. jelas Kiai data ini Kiai. Nah, Ini kan data. sementara di dalam kitab Sulaiman Taufik, waqala Sayyiduna Abdullah Haddad, ya, Habib Abdullah Haddad ini kita sudah ngecek tadi. Ini kelahirannya. Iya, udah jelas. Ini biografi daripada Habib Abdullah Haddad. Ini lahir tahun berapa? 1044 Hijriah. Di sini 1021 Hijriah. Udah nggak sama. Mereka. Saya jelaskan lagi nih Mas Andre, biar kamu ada itu paham ya. Orang ini mengatakan bahwa kitab Sulaiman Taufik, ini kitabnya Sulaiman Taufik, katanya dengan manuskrip Nusantara yang ditulis ini sama persis. Nah, terus sementara manuskrip ini ditulis tahun 1021 Hijriah. 1021 Hijriah. Oke. Nah, di dalam kitab Sulaiman Taufik ini ada kutipan wa qala Sayyiduna Abdullah ibn Alawiyyin al-Haddad radhiyallahu anhu, berkata Sayyid Abdullah bin al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi, di dalam mana? Di fi kitabihi, di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah. Jadi kitab ini mengutip kalam Habib Abdul Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah. Nah, sekarang pertanyaan, sementara Habib Abdullah bin Alawil Haddad itu lahir tahun 1044. Jadi manuskrip ini ada, ini lebih tua dari lahirnya Habib Abdul Haddad sekitar 23 tahun. Belum lagi kalau kembali kepada kitabnya, kira-kira Habib Abdul Haddad itu menulis kitab Nasaidian itu tahun di umur usia berapa? Kalau beliau itu menulisnya di usia 20 tahun, berarti antara manuskrip dengan ini selisih berapa puluh tahun ya? Berarti selisih 43 tahun. 43 tahun. Ini anehnya di sini. Ya. Ini kita karya, di antara karya Habib Abdul Haddad, Sabilul Intikar. Di sini ditulis di manuskripnya. Jadi sama. Tadi sudah dilihat ya Gus di mana itu di Google. Di Google kan? Jelas. Di Google malah tulisnya gini Kiai. Sangat jelas. Di Google sangat jelas. Nah, di Google itu sampai apa namanya? Lahirnya, tanggalnya itu sangat. Jadi tadi ini sebenarnya saya diskusi enak, biasa-biasa. Saya sistem bertanya sama beliau ini, sama host ini. Ya host? Iya. Iya. Nah ini, saya tadi bertanya Bang Andre ya. Saya kok jadi tanda tanya begini. Ini di orang ini ngomong begini-begini. Sementara kita begini-begini. Langsung saya itu dihajar. Saya menemukan manuskripnya, Kiai. Menemukan Mana? manuskripnya. Nah, saya tampilkan aja ya. Tunggu dulu. Ya silakan. Dibesarkan Bos.
Ini manuskripnya ya. Gimana? Gak jelas Gus. Coba dibaca Gus. Gak jelas Kiai, emang gak jelas. Saya menemukan itu. Ini yang di Madura ini. Nah, kalau di sini keterangannya gini Kiai ya. Saya bacakan ya. Ya. Nah, di sini kitab Sulamut Taufik adalah salah satu kitab klasik yang banyak dipelajari di pesantren Indonesia. Namun terdapat perdebatan mengenai kepengarangan kitab ini, terutama klaim bahwa kitab Sulamut Taufik adalah salah satu kitab klasik yang banyak dipelajari di pesantren Indonesia. Namun terdapat perdebatan mengenai kepengarangan kitab ini, terutama klaim bahwa kitab ini merupakan karya Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami. Fakta-fakta yang ditemukan justru menunjukkan bahwa kitab ini bukan karya Ba'alawi, melainkan karya ulama Nusantara. Ini penulisnya Indonesia Topi, Tolong Pusat Dokumenter dan Nostalgia. Identitas pengarang kitab Sulamut Taufik secara faktual, kitab Sulamut Taufik selesai ditulis pada tahun 1241 Hijri. Dalam kurung 1826 Masehi di Hadramut. Sebentar Gus. Ya. Berarti itu selesai tahun 1000 berapa? 1241 Hijri. Dalam kurung 1826 Masehi berarti ya. Ya, terus. Di mana di Hadramut, Yaman. Dan selama ini dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir. Kitab ini berisi pokok-pokok ajaran Islam yang terbagi menjadi 3 bagian utama, akidah, fikih, akhlak. Penemuan manuskrip kitab Sulamut Taufik, beberapa manuskrip penting telah ditemukan menjadi bahan perbandingan dalam menelusuri asal-usul kitab ini. 1. Manuskrip tahun 1021 Hijri dalam kurung 1612 Masehi di Madura. Di Madura, Kiai. Iya, di Madura ya. Ya, sebuah manuskrip kitab Sulamut Taufik bertuliskan tahun 1021 Hijri dalam kurung 1612 Masehi telah ditemukan dan saat ini disimpan oleh ulama Madura. Temuan ini menunjukkan selisih waktu 214 tahun dari klaim Ba'alwi yang menyatakan kitab ini baru selesai ditulis tahun 1241 Hijri dalam kurung 1826 Masehi. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa kitab tersebut merupakan karya ulama Nusantara, bukan karya Sayyid Abdullah. Jadi yang dua-dua keliru-keliru semua berarti kan. 2. Manuskrip di perpustakaan Al-Ahqaf. Manuskrip kitab Sulamut Taufik ditemukan di perpustakaan Al-Ahqaf, Yaman, dengan karakteristik sebagai berikut. Manuskrip pertama 2677 ditulis oleh Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya pada 1243 Hijri. Salinan ini dibuat semasa hidup pengarang, memiliki sedikit kesalahan dan penghilangan. Manuskrip kedua 2647 tidak bertanggal, menulis tidak diketahui, memiliki banyak kesalahan dan penghilangan. Manuskrip ketiga 2719 ditulis oleh Mubarak bin Muhammad, memiliki banyak kesalahan, penghilangan serta beberapa tambahan. Manuskrip keempat 2809 ditulis oleh Ali Darus bin Ahmad bin Syihab pada 1246 Hijri. Disalin semasa hidup pengarang dengan sedikit kesalahan. Manuskrip kelima 2826 ditulis oleh Awad bin Muhammad Bafadol pada 1280 Hijri. Memiliki perbedaan signifikan dibandingkan naskah lainnya. Perbedaan antara manuskrip ini menunjukkan ketidaksepakatan dalam isi dan otentisitas kitab, yang semakin menguatkan dugaan bahwa kitab ini telah mengalami banyak perubahan dan kemungkinan bukan berasal dari satu pengarang tunggal. Di bawah ini merupakan dokumentasi arsip kitab kuno warisan Wali Songo. Dokumen ini merupakan arsip kitab-kitab klasik yang merupakan peninggalan para leluhur. Khususnya Wali Songo, kitab-kitab tersebut mencakup Sulam Safinah, Sulam Taufik,
kitab-kitab lain yang berasal dari warisan keilmuan Wali Songo dan ulama Nusantara. Arsip ini terdiri dari manuskrip-manuskrip kuno yang menjadi bukti autentik terhadap karya-karya besar ulama terdahulu. Keberadaan dokumen ini sangat penting dalam memahami sejarah keilmuan Islam Nusantara serta kontribusi para ulama dalam membangun tradisi keislaman di wilayah ini. Wallahu a'lam. Saya baca di postingan Indonesia Tempo Daily, Pusat Dokumenter dan Nostalgia. Yang saya baca, guys. Ya Allah alam. Iya. Masya Allah. Ini saya punya ini mas'alatun. Masya Allah. Ini saya punya ini mas'alatun itu yang katanya Sulam, Gus. Yang mana itu, guys? Yang itu yang ditampilkan itu ada mas'alatun. Sulam tidak ada mas'alatunnya. قال الشيخ الإمام الأجل الشاهد أبو الليث محمد ابن الشمرقندي رحمة الله عليه الشمرقندي dari negara kitab Sulam ya dari negara gimana mas'alatun ya pakai mas'alatun Siapa itu, guys? kitab namanya Ya mas'alatun dari negara kitab Sulam Sunan dari kita ya jadi dari kita قال الشيخ الإمام الأجل الشاهد dari negara kitab saya ingin Gus, kalau memang ini di Madura, saya mau cari tahu ini di mana ini manuskrip. Kiai siapa ini di Madura? Kalau Madura yang dimaksud Madura antara Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, insya Allah akan saya datangi. Iya, guys. Saya seandainya di Madura ikut saya itu. Penasaran. Takutnya Madura itu. Ya, terima kasih. Saya dibenarkan, hostnya dibenarkan, Yai. Alhamdulillah, terima kasih. Aduh. Padahal itu udah jelas. Tadi Kiai Fattah Al-Mukarram udah sangat jelas. Beliau kenapa ini kok nggak sama dengan lahirnya? Sedangkan lahirnya Habib Abdullah Haddad 1044. Beliau mengatakan 1021, kan jauh. Betul. Jadi udah sangat benar lah. Secara ilmiah enak itu, enggak enak. Iya, jadi saya ulang lagi nih, Bos. Jadi tadi Kiai itu mengatakan bahwa manuskrip yang ditulis tahun 1021 Hijriah itu katanya sama persis dengan kitab Sulaiman Taufik yang ini. Iya. Sama persis. Artinya di situ juga ada qala Sayyidun Abdul Haddad. Kan begitu berarti. Iya. Namanya sama persis. Betul. Iya. Iya. Ya Allah, netizen nggak paham nih. Ya, setelah saya cocokkan, Habib Abdullah Al-Haddad itu lahirnya tahun 1044 Hijriah. Loh, ini kok ada kitab ditulis tahun 1021 Hijriah mengutip kalam Habib Abdullah Haddad di dalam kitabnya Nashihidiniyah lagi. Itu Iya. tanggal lahirnya, tahun lahirnya 1044 itu. Tahun lahirnya. Habib Abdullah Haddad mengarang kitab Nashihidiniyah itu di usia berapa? Itu kan pertanyaan lagi kan. Dan Masih isinya ada. itu, Gus, sama dengan Nashihidiniyah memang. Betul. Berarti secara tidak langsung Habib Abdullah itu belum lahir udah ngarang kitab ya. Ya udah arang kitab, udah ada yang mengkutip, atau Iya. jangan-jangan dipakai kasyaf. Adam aja belum selesai ya. Iya. Ya. Ya Allah. Harus berhati-hati kawan. Netizen harus berhati-hati untuk menilai. Takut apa? Takut seperti ini.
Seharusnya kalau umpamanya